Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sidang putusan telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Tentu saja putusan hakim ini mengakhiri persidangan di tingkat pertama terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun hakim memutuskan lain. Tuntutan jaksa 11 tahun penjara didasarkan pada dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Namun hakim menilai lain, bahwa tindak pidana pencucian uang dinyatakan tidak terbukti. Namun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pemerasan. Supaya tidak menjadi fitnah, mari kita simak apa yang menjadi putusan hakim berikut ini. Terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap tahan. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi. Dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SPT pada hari sidang. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut maupun persidangan perkara terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor 352/2005 sudah selesai dan bisa menyatakan begitu jelas ya, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana ITE, memaksa orang lain untuk menyerahkan suatu barang. Memaksa orang lain di sini artinya adalah pemerasan. Jadi sekali lagi ya, ini dinyatakan oleh hakim bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menggunakan sarana elektronik memaksa orang lain. Kalimat memaksa ini artinya adalah pemerasan. Banyak yang mengatakan mengapa tuntutan 11 tahun turun menjadi 4 tahun. Begini teman-teman ya, saya secara pribadi juga melihat seberapa tinggi atau rendahnya vonis hakim. Tapi saya menyatakan bahwa begitu hakim telah memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan,
terbukti secara sah dan meyakinkan, itulah yang sebenarnya menjadi gong bahwa ternyata yang selama ini digembar-gemborkan, Nikita bebas, Ami bebas, Nikita Mirzani bebas, ternyata justru terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, teman-teman. Secara sah dan meyakinkan artinya tak terbantahkan lagi. Dengan kalimat secara sah dan meyakinkan artinya terdakwa kini telah menyandang ya sebagai pelaku perbuatan pemerasan. Pemerasan di sini ketika pelakunya ya perbuatannya adalah pemerasan, tetapi pelakunya namanya pemeras. Ini diberikan kepada artis besar ya, artis besar yang bernama Nikita Mirzani. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang katanya ada endorse, katanya ada kesepakatan, katanya ada perjanjian bisnis, justru inilah yang memupuskan bahwa sebenarnya tidak ada istilah endorse, tidak ada istilah kesepakatan, tidak ada perjanjian bisnis. Yang ada hanyalah pemerasan. Mari kita cerdas berpikir bahwa hakim telah memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pemerasan. Dan ini tentu saja ya bagi public figure ini sangat memalukan ya, sangat memalukan. Mengapa? Bagaimana bisa sebagai public figure tetapi mendapat predikat sebagai pemeras gitu ya. Saya mengajak Anda untuk berpikir secara logika ya. Ketika tindak pidana pencucian uang didakwakan kepada terdakwa, maka tuntutannya adalah 20 tahun. Namun hakim ternyata menilai lain, yaitu tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Namun saya ingatkan kepada teman-teman, jika pasal 27B dinyatakan terbukti, maka ancamannya adalah 6 tahun. 6 tahun dan sekarang ini terdakwa Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun. Itu menurut saya sudah cukup tinggi ya teman-teman ya, cukup tinggi. Karena ancamannya 6 tahun divonis menjadi 4 tahun. Ini kalau hitungan-hitungan vonis ya cukup tinggi karena dia menjalani hukuman selama 4 tahun penjara. Namun demikian ya, masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan banding. Demikian juga jaksa. Ketika TPPU dinyatakan tidak terbukti, jaksa bisa melakukan banding. Dan seterusnya, upaya hukum yang lebih tinggi. Begitu teman-teman ya, saya ingin teman-teman mulai cerdas ya berpikirnya ya, bahwa tidak ada yang namanya endorse, tidak ada yang namanya kesepakatan, tidak ada yang namanya perjanjian kerja, apalagi dinamakan sebagai uang cuma-cuma. Ini sangat mustahil ya teman-teman, karena hakim telah memutuskan terhadap terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Melakukan perbuatan apa? Perbuatan pemerasan. Namun demikian terdakwa tidak mengakui itu. Juga dengan penasihat hukumnya tidak mengakui itu. Ya mungkin menginginkan untuk bebas ya. Tetapi hakim telah memutuskan 4 tahun penjara. Dan ini juga membuktikan ya teman-teman ya, ini membuktikan bahwa apa yang beredar di berbagai media yang dibuat secara masif ya, opini ya terkait dengan
penjebakan, terkait dengan adanya kerjasama, terkait dengan kesepakatan, terkait dengan endorse, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu sebagai dinyatakan sebagai hibah atau sebagai uang cuma-cuma. Itu tidak terbukti, teman-teman. Jadi secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan pemerasan. Dalam bahasa ITE, silakan teman-teman baca pada pasal 27B ayat 2. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa memaksa orang lain. Memaksa orang lain inilah yang dinamakan pemerasan. Itu saja dari saya, Mr. Z. Saya saat ini outdoor ya, di sebuah tempat di Jakarta. Ya, suasana sangat enak ya. Itu menunjukkan bahwa saat ini saya sedang fresh dan bahagia. Saya akan tunjukkan lokasinya. Yuk, terima kasih. Melvina Husanti menerangkan pernah dimintai uang oleh terdakwa sebagai uang tutup mulut, yaitu sebesar 15 miliar rupiah agar produk saksi berupa skincare tidak direview jelek oleh terdakwa. Bahwa saksi Melvina Husanti tidak menyanggupi permintaan uang 15 miliar rupiah tersebut, dan kemudian saksi meminta negosiasi dan mengatakan kepada terdakwa hanya mampu membayar 2 miliar rupiah. Dan terdakwa tidak mau, sehingga saksi kemudian menawar sebesar 3 miliar rupiah. Tetapi terdakwa juga tidak mau dan mengatakan bahwa tidak ada uang tutup mulut terdakwa semurah itu. Bahwa terdakwa meminta saksi Melvina Husanti untuk membayarkan uang 15 miliar rupiah tersebut secara mencicil, dan terdakwa juga menyuruh saksi untuk menjual mobil Ferrari milik saksi. Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Melvina Husanti bahwa jangan sebut nama kalau tidak melaporkan saksi Melvina Husanti ke kepolisian, biar saksi tahu bagaimana rasanya bermusuhan dengan terdakwa, sehingga saksi Melvina Husanti kemudian mengatakan pasrah dengan situasi tersebut dan tidak menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Bahwa saksi Rahmania Putria menerangkan pada bulan November 2024 mengetahui dan mendengar bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang
yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap tahan. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SPT pada hari sidang akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Merjani dengan nomor 362/2025 dan Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan tutup.